Manis kawan, manis. Mantap, mantap. Yang mau terong Belanda datang ke rumah, kita petik-petik sendiri sepuasnya nih. Lahan kita luas untuk terong Belanda. Yo kawan YouTube, bertemu lagi dengan Motif Sniper. Abang sini dulu Pak. Selamat upload ya kawan ya, karena beberapa tahun terakhir sangat sibuk di pekerjaannya. Sekarang tidak fokus ke bengkel atau ke senapan atau saya sekarang fokusnya bertani atau berladang. Ya, awas dulu Pak. Nah, jadi di sini kali ini saya akan bawa teman-teman ke ladang saya dan saya akan mau nunjukin gimana saya mau bibitin nanam nih bibit terong Belanda. Nah, menyemai ya. Dari menyemai nanti saya akan tunjukin bibit yang udah tumbuh, dan untuk sekarang juga sudah banyak terong Belanda kita yang sudah tertanam ya, bahkan yang di sebelah sana nanti saya kasih tunjuk, saya perlihatkan terong Belanda yang sudah menghasilkan duit, menghasilkan uang. Oke kawan-kawan, simak terus video saya, jangan lupa like, subscribe, komen, bagikan ya kan Bang? Iya. Oke. Oke. Nah teman-teman, di sini yang perlu pertama kita lakukan adalah penyiapan tempat pembenihan ya, tempat penyemaian. Jadi sebenarnya di sini sudah saya pupuk pertamanya ya, sudah pupuk kandang dan pupuk dasarnya. Cuman udah ada berapa bulan tidak di ini ya, dibiarin begitu, jadi rumputnya banyak. Jadi kita mau bersihkan dulu. Iya. Oke. Nah teman-teman, bisa kita lihat di sini lahannya sudah bersih ya, sudah siap untuk ditabur benih terong Belandanya. Nah di sini kita lihat, ini ada bibit kubis Grenopa. Dari sini sampai ke sana itu sudah saya taburkan bibit ya. Kemarin sore, baru 1 hari ya, belum ada tumbuh. Dan di sini ada cabai merah, menunggu untuk ditanam ya, tapi belum bisa. Di sana ada tomat, ini tomatnya sebagian sudah kita tanam di sebelah sana. Di sini ada bibit bunga kol atau kembang kol. Ya, ada bermacam-macam bibit di sini. Di sini bibit kubis kol juga ya, bibit kubis sebagian yang besar-besarnya sudah kita tanam. Ini sisa-sisanya ya, menunggu besar lagi. Nanti kita baru akan
tanam kembali sesudah bibitnya agak mulai besar ya, sedikit lagi ya. Oke teman-teman, kita langsung taburkan saja benih terong Belandanya. Nah, untuk di lahan ini kita pergunakan bibit terong Belanda lokal. Jadi ini asli bibit terong saya yang saya ambil yang matang ya. Yang matang, bijinya dikeluarin terus dijemur. Nah, jadi dia harus dijemur kering begini, jadi dia bisa nyerak, bisa pecah ya bibitnya, nyerak. Kalau dia kurang kering atau tidak bisa hancur seperti ini, kadang bibitnya mau terlalu rapat waktu ditanam ya. Contohnya, ini ada terong Belanda, nanti kita bahas ya. Ini terong Belanda yang sudah tumbuh. Di sini terong Belanda yang sudah mulai berbunga. Di sana ada terong Belanda yang sudah beberapa kali panen. Jadi caranya teman-teman, kita ambil bibitnya, kita genggam, kita taburkan secara acak ya, tapi tidak terlalu rapat, mempengaruhi ketika bibitnya tumbuh. Tidak boleh terlalu rapat. Kita bisa siram ya, simpel lah. Nah teman-teman, ini bibitnya sudah kita tabur ya, sudah kita tabur. Lalu jangan lupa kita tetap tutup ya pakai tanah, lebih mengikat supaya tidak dihembuskan angin. Jadi benih yang sudah kita tabur itu tetap harus ditutupin tanah sedikit ya, tetap ditutupin tanah sedikit. Nah kawan-kawan, kita udah selesai nih nyiramnya, udah selesai nyemai siram. Nah ini saya mau kasih tunjukin yang udah tumbuh nih. Ini dia yang udah tumbuh. Berapa minggu kemudian ya akan tumbuh benih, tumbuh ininya ya, terong Belandanya ya. Ini belum bisa kita pindah tanam seperti yang ini ya. Nanti tunggu berdaun 4 atau lebih seperti itu ya, baru kita bisa pindah tanam seperti ini. Ini dia. Ini lumayan banyak juga ya. Ini ada sekian, hampir 2000 batang ini, 2000 batang. Ini terong Belanda, dan yang itu juga terong Belanda yang sebelah sini. Nah, ini sudah 1 minggu kita semai tapi belum keluar belum keluar ini bibitnya. Oke kawan, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, bagikan. Terus kita akan lanjut di video kedua.
Nah teman YouTube, kita lanjut di video kedua ya. Saya mau kasih lihat nih terong Belanda umur 6 bulan. Sesudah tanam 6 bulan dan di sini sudah mulai berbunga ya. Sudah berbunga seperti ini. Nih, sudah mulai mau berbuah, keluar bunga ya. Umumnya di tempat saya panen terong Belanda itu bisa metik pertama kali itu di umuran paling cepat 9 bulan. Jadi untuk kita menikmatin uangnya hasil jerih payah kita nanam terong Belanda itu di 9 bulan setelah tanam itu baru kita bisa ngerasain petik ya, sedikit-sedikit. Tapi lama-lama terong Belanda itu kalau kita rawat dengan baik cukup menjanjikan. Menjanjikan ya untuk bisnis kita. Jadi apapun pekerjaan kita pasti harus tetap percaya, semangat. Jadi kalau untuk terong Belanda, karena dia untuk panennya itu sangat lama, dia 1 tahun. Jadi seperti ini ya. Nanti saya akan bawa yang sudah berapa kali panen, yang udah ngasilin duit. Jadi ini 6 bulan sudah mulai berbunga. Nanti di 9 bulan sampai ke, umumnya sih kita katakan saja 1 tahun untuk, karena di tempat saya ini termasuk dataran tinggi ya. Saya paling tinggi di sini di 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi beda ya untuk iklimnya, di setiap tempat itu mungkin perbedaan untuk jenis tanaman itu berbeda-beda. Jadi di sekitaran sini saya ada yang sudah saya tanam terong Belanda ada sekitar 2000 pokoknya. Jadi 1000 yang sudah panen, 1000 yang masih menunggu panen, menunggu berbuah. Untuk prospek terong Belanda sendiri sudah saya rasakan dengan untuk sekarang di harga 8.000. Biasanya saya metik 8.000 untuk nolak ya. Saya nggak pernah jual atau bawa langsung ke pasar. Biasanya ada tengkulak di sini yang ambil. Itu rata-rata selalu rata 8.000 ya, tidak pernah di bawah 8.000 untuk harga terong Belandanya. Jadi karena tadi kita bilang lama 1 tahun untuk meraih itunya, meraih duitnya, apanya ya, keuntungan. Oh kalau kita bilang keuntungan tidak hasil kerja kita, dia 1 tahun untuk menghasilkan duit. Tapi enaknya terong Belanda ini kita tidak cuman sekali panen atau 2 kali panen, tidak. Dia berkelanjutan. Kalau kita rawat dengan baik, itu dalam sampai 2 tahun kita bisa panen terus. Tergantung perawatan kita. Perawatannya tidaklah sulit ya. Cukup dengan kompos ayam, karena terong Belanda masih termasuk tanaman yang tidak rentan penyakit. Yang perlu adalah penyemprotan. Sekali kita harus semprot racun ulat ya, karena terkadang ulat mau nih makanin daun-daunnya. Paling itu aja. Selebihnya ya pemupukan untuk kimia tidak terlalu perlu. Kita hanya perlu kompos kotoran hewan seperti ini di atasnya biar tidak tumbuh rumput. Jadi kalau kita tidak sabar, kalau memang ada lahan yang belum dikerjain, contohnya ya tidak salah untuk menanam terong Belanda. Kita bisa pergunakan lahannya nih, kita bisa tanam kol. Jadi tidak monoton. Untuk terong Belanda sendiri tidak perlu 1 tanaman saja, tidak begitu. Jadi kita bisa tanam beraneka tanaman di sini, bermacam-macam. Kita bisa tanam cabai kah, tomat kah, apa, sayur-sayuran yang lain. Jadi masih mantap teman-teman kalau untuk
budidaya terong Belanda masih menjanjikan di pasaran. Oke, kita lanjut lihat terong Belanda kita yang sudah ngasilin duit ya, karena 1 tahun penantian baru ngerasainnya. Oke, yuk. Nah, kita mau ke sana karena di lahan saya ini ada sekitaran 4 hektaran, tapi belum semua yang ditanamin. Kebetulan saya masih menunggu bibit nih, bibit cabai yang belum bisa ditanam karena masih kecil. Nah, ini ada sebagian juga cabai yang udah ditanam. Nah, di sini teman-teman, saya mau bawa. Nah, ini terong Belanda yang udah umur 1 tahun, sudah beberapa kali panen. Ya, panennya lumayan lah, karena harganya masih dapat ya di 8 ribuan 1 kilo. Untuk metik 1 kilo ini sangat simpel teman. Ngambil 1 kilo itu sedikit lah, cepat tek 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 tek. Nah, ini masih banyak ya, tapi belum pada matang. Nah, di sini dia. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini terong Belanda akan terus berbunga ya. Berbunga selagi masih kita rawat, ini akan berbunga dan buahnya tidak akan pernah habis. Kita bisa lihat. Nih. Jadi kalau yang tadi yang saya bilang untuk bibit itu, saya pakai bibit sendiri, bibit terong Belanda yang sudah ini ya, saya bisa panen. Saya pilih bibit yang paling bagus, yang sudah matang, itu yang kita semai. Di sini buahnya sedikit karena memang sudah berapa kali kita panen ya. Tapi bunganya kita masih bisa kita lihat tetap berbunga, dan buahnya ini tidak akan pernah habis selagi kita masih rawat. Nah, untuk harga 8.000 masih mantap lah teman. Kita dalam 1000 pokok itu, 1000 pokok kita bisa metik. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini jumbo, mantap. Mantap teman. Bisa kita lihat buahnya super besar. Ini bisa untuk masuk supermarket ya. Nah, contohnya untuk mengambil bibit kita pilih yang pohonnya yang betul-betul bagus, buah-buahnya juga bagus. Itu yang kita jadikan bibit. Jadi dalam sekali metik, kalau kita dalam 1000 pohon itu, 1000 pohon, kita bisa petik 1 ton. 1 ton dengan harga 8.000. Bisa dikalikan kawan gimana menjanjikannya berkebun terong Belanda ini. Tiap hari bisa minum jus terong Belanda. Nih, bisa kita lihat. Oke kawan, terima kasih dari saya Montir Sniper, yang untuk saat ini tidak montir dan tidak sniper karena kesibukan yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, subscribe, bagikan. Mantap.